Assalamualaikum, apa kabar teman-teman? Semoga kita semua sehat selalu ya. Kita akan belajar tema 5, subtema 2, pengalamanku di sekolah, pembelajaran 3 dan 4 bersama Bu Ayu. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilman warzuqni fahman amin. Oke, kita buka halaman 37. Kita akan belajar menuliskan kalimat permintaan tolong dari sebuah gambar. Nah, ingat ya teman-teman, meminta tolong adalah meminta bantuan. Meminta tolong diucapkan harus dengan santun. Setiap ungkapan permintaan tolong pasti memiliki maksud dan tujuan tertentu, teman-teman. Kita lihat contohnya. Nah, ini ada dua gambar anak laki-laki, yang satu lagi bawa buku kebanyakan. Gimana ya cara meminta tolongnya? Ini dia. Edo, tolong aku bawa buku ini ke ruang guru. Baik, Budi. Terima kasih, Edo. Nah, itu kalimat permintaan tolongnya ya. Jangan lupa apabila sudah diberi bantuan mengucapkan terima kasih. Lanjut, untuk maksud dan tujuannya adalah Budi meminta bantuan Edo karena kesulitan membawa buku tugas ke ruang guru. Gitu teman-teman. Nah, sekarang kerjakan yang Ayo berlatih halaman 37 seperti contoh Edo dan Budi tadi ya. Selanjutnya kita buka halaman 38. Kita akan menentukan konversi satuan panjang. Sama ya seperti sebelumnya. Hasil pengukuran dapat dinyatakan dalam satuan sentimeter atau cm maupun meter atau m. Kita dapat mengubah ukuran satuan panjang dari centimeter ke meter atau sebaliknya meter ke sentimeter. Kita lihat contohnya ya teman-teman. Ingat ya teman-teman, konversi sentimeter ke meter adalah dibagi 100. Kita lihat contohnya nomor 1. Panjang tongkat dayu 150 cm sama dengan berapa meter? Caranya 150 cm kita bagi menjadi dua bagian, 100 cm ditambah 50 cm. Nah, yang 100 cm ini kita rubah menjadi meter. Tentunya dibagi 100. Ingat ya teman-teman, kalau pembagian nolnya hilang ya. Jika kita coret, nolnya hilang kalau pembagian. Dan pencoretan nol harus sama antara mencoret nol yang kiri dan kanan. Jadi di sini 1 dibagi 1 ya, karena dua-duanya nolnya sudah dicoret. 1 dibagi 1 sama dengan 1. Jadi 100 cm dibagi 100 sama dengan 1 meter. Jangan lupa turunkan ditambah 50 cm-nya. Jadi hasilnya 1 meter lebih 50 cm. Gitu ya teman-teman. Nah, untuk konversi meter ke sentimeter adalah dikali 100 teman-teman. Contoh yang kedua, ada tinggi pohon mangga yang panjangnya 2 meter lebih 60 cm. Caranya kita turunin dulu 2 meter ditambah 60 cm ya. Jadi kata lebihnya ini berubah jadi tambah ya teman-teman. Kata lebih berubah jadi tambah ya. 2 meter dirubah menjadi sentimeter, jadi 2 meter dikali 100. Ingat ya teman-teman, perkalian nolnya dicoret tapi bukan hilang, dipindahkan. Jadi 2 dikali 1 sama dengan 2, nolnya pindahin. Nah, jadi 2 meter dikali 100 sama dengan 200. Jangan lupa tambah 60 cm-nya. Nah, sama dengan 200 ditambah 60 cm sama dengan 260 cm. Jadi 2 meter lebih 60 cm
adalah 260 cm. Begitu teman-teman. Kalau sudah mengerti, coba kerjakan ayo berlatih di halaman 38 1-5 ya teman-teman. Lanjut halaman 38, kita akan mengidentifikasi cara menggunakan bahan alam untuk membuat vas bunga. Bu, kenapa disebut bahan alam? Ya, karena membuat vas bunga ini dari tanah liat. Ya, tanah liat itu merupakan bahan dari alam. Oke, kita coba. Nomor 1. Basahi tanah liat dengan air secukupnya. Tanah liat jangan terlalu encer ya. Yang kedua, buatlah pijitan di atas meja. Jadi ditekan-tekan ya tanahnya. Lalu lempengan lingkaran sebagai alas. Tanahnya dibuat lingkaran ya sebagai alasnya. Kemudian lilitkan di atas lempengan. Kemudian tanah yang digulung tadi dililitkan di atas lempengan ya, diputar-putar sampai membentuk seperti mangkuk ya ke atas. Rapihkan dengan menggunakan butsir. Ada alat berbentuk seperti sendok ya. Selesaikan bentuk dengan pilinan. Jadi pilinan tadi dilanjutkan ya untuk bagian atasnya. Nah teman-teman, baca lagi materinya ya, atau lihat lagi videonya. Kemudian isi evaluasi pembelajaran 3 halaman 39 1-5. Lanjut, kita buka halaman 40. Di situ ada langkah-langkah membuat kerajinan dari daun kelapa. Masih tentang bahan alam ya teman-teman. Daun kelapa adalah contoh bahan alam berupa daun-daunan ya, yang kelapanya suka kita minum. Nah, kerajinan ini dibuat dengan cara dianyam teman-teman. Saat menganyam, kamu harus berhati-hati ya, supaya anyaman kamu tepat dan rapi. Jangan sampai salah warna, nanti anyamannya warnanya nggak belang-belang. Karena di anyaman ini yang membuat indah itu adalah paduan warnanya. Kita coba akan membuat satu kerajinan yang mudah saja ya teman-teman bahannya. Kita akan membuat kerajinan anyaman dari kertas ya teman-teman. Kita lihat videonya.
Nah teman-teman, kalau kerajinan kalian sudah jadi, jangan lupa kirim fotonya lewat WA ke Bu Ayu ya. Lanjut, kita buka halaman 41. Kita akan mengukur panjang benda dengan alat ukur baku. Nah teman-teman, silahkan baca lagi caranya di halaman 38 atau putar lagi videonya ke awal ya, untuk mengisi halaman 42 ini. Nah di situ udah Ibu tulis tuh, nomor 1 panjangnya 110 cm, nomor 2 120 cm, nomor 3 160 cm. Oke, untuk halaman 42 kita akan membaca puisi anak tentang lingkungan. Ingat ya teman-teman, puisi berisi curahan perasaan penulis, baik perasaan senang ataupun sedih. Puisi ditulis dengan kata-kata yang indah. Saat membaca puisi, kita perlu memperhatikan artikulasi, lafal, intonasi, dan ekspresi. Berikut Ibu jelaskan satu persatu ya. Artikulasi adalah kejelasan pengucapan kata. Jadi saat membaca puisi, A, I, U, E, O-nya harus jelas ya teman-teman. Intonasi adalah tinggi rendahnya suara saat membaca puisi. Ingat ya teman-teman, membaca puisi berbeda dengan membaca biasa. Ketiga, ekspresi atau mimik atau raut muka seseorang. Ekspresi itu adalah wajah seseorang saat membaca puisi. Nah, ekspresinya harus sesuai dengan isi puisi yang dibaca. Misal, puisinya senang, ekspresi wajahnya harus senang. Puisinya sedih, ekspresi wajahnya juga harus sedih. Kita lihat contoh puisinya ya. Puisi ini ekspresinya bahagia ya teman-teman. Pagi-pagi jadi bahagia. Judulnya Pagi yang Cerah. Pagi yang cerah, kubuka jendela rumah, tampak halaman yang indah. Bunga-bunga mekar merekah. Di jalan anak-anak pergi sekolah, binar-binar mata mereka cerah. Aku memberi salam ramah, mereka sambut dengan bergairah. Nah, begitu teman-teman cara membacanya. Jadi A, I, U, E, O-nya jelas, artikulasinya jelas, intonasinya jadi bacanya ada yang suaranya tinggi, ada suaranya rendah ya. Lalu ekspresi. Nah, karena Ibu di sini tidak kelihatan mukanya ya, tapi terdengar ya suaranya ceria ya, nggak sedih. Nah, kalau sudah dibaca puisinya, jadi kita bisa jawab soal-soalnya, lanjutkan ke evaluasi pembelajaran 4 di halaman 43. Oke teman-teman, semoga kalian mengerti ya dengan materi yang disampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.